Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfania Alisa Ramadhani. Saya dari kelas Psikologi G tahun 2019. NIM saya 2019 102 303 11 340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya yang berjudul Bungopang. Baik, ini adalah gambar dari Bungopang itu sendiri. Oke, bisnis plan. Bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang paling memiliki popularitas tinggi pada saat ini. Berbagai jenis jajanan dengan beragam varian rasa dan kreativitas yang menarik. Jajanan juga biasa dikreasikan menjadi kuliner yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Tidak hanya pada soal rasa saja, namun sekarang juga sedang populer jajanan dari berbagai macam negara. Salah satu jajanan tersebut berasal dari negara Korea Selatan, di mana negara tersebut juga memiliki berbagai macam kuliner street food. Salah satu jajanan khas Korea Selatan tersebut bernama Bungopang. Jadi Bungopang sendiri merupakan kue atau roti serupa waffle yang dipanggang di pemanggang dengan bentuk ikan mas. Bungopang terasa manis legit karena diisi dengan pasta merah. Oleh karena itu, saya mencoba mengkreasikan dan mengimprovisasi Bungopang sendiri dengan rasa yang mencocokkan lidah dengan orang Indonesia. Karena sebagian besar lidah orang Indonesia masih belum terlalu familiar dengan roti yang berisi pasta kacang merah, di mana nantinya Bungopang tersebut di dalamnya akan saya tambahkan varian rasa atau krim vanila, coklat, tiramisu, strawberry, red velvet, dan matcha. Sehingga Bungopang atau sejenis kue atau roti tersebut bukanlah hanya sekedar roti biasa. Namun penyajiannya tidak lagi monoton yang telah banyak dijual di pasaran dan akan terasa cocok untuk konsumen lokal. Plan overview, nama usaha Bungopang, bidang usaha di produk makanan dan jenis produk kue atau roti, alamat perusahaan, Jalan Masjid Kemantren, Profesari Pasuruan. Penjelasan produk. Bungopang adalah singkatan dari bungo yang memiliki arti ikan mas. Pang artinya memiliki arti roti dalam bahasa Korea. Nama tersebut diambil karena dari bentuk kue yang mirip ikan mas. Tetapi sebenarnya kue tersebut tidak mengandung dari berbahan ikan. Bahan adonan Bungopang tersendiri terdiri dari campuran tepung terigu, garam, soda kue, gula, air, dan minyak sayur. Namun ada juga yang menambahkan telur dan ada juga yang tidak menambahkan telur. Namun yang membedakan adalah saya akan menambahkan telur agar adonan memiliki tekstur yang lembut. Cara pembuatan Bungopang ini dipanggang selama kurang lebih 10-15 menit di cetakan yang berbentuk ikan, hingga kedua sisinya sampai matang dengan warna keemasan dan menghasilkan tekstur yang renyah serta wangi aroma kue yang khas. Dan kue ini akan terasa enak dan lembut jika dikonsumsi selagi masih hangat. Latar belakang bisnis. Alasan saya membuat produk kue atau Bungopang ini sebagai kuliner street food yang ada di Purwosari, Pasuruan. Saya akan berjualan di booth dengan menyewa lahan tempat di samping Indomaret. Agar dapat dijangkau oleh beberapa pengunjung Indomaret, tidak hanya berjualan via online saja, namun saya akan menggunakan media partner seperti Gojek dan Grab, agar banyak konsumen yang mengenal Bungopang tersendiri dari aplikasi tersebut, sehingga mereka jika ingin membeli dan mengonsumsi hal tersebut tidak perlu untuk datang ke tempatnya langsung. Tujuan saya membuat produk ini yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan dari produk ini, dan yang kedua membuat produk kue unik yang memiliki cita rasa yang baru, yang ketiga mempunyai produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, yang keempat memperkenalkan kuliner dari khas Korea Selatan. Potensi bisnis, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Makanan ini sangat cocok untuk semua kalangan, terutama pada kalangan muda yang biasanya sering menonton drama Korea Selatan. Di mana biasanya ketika kita menonton drama Korea Selatan, banyak adegan atau scene yang menunjukkan tokoh utamanya membeli atau memakan Bungopang itu tersendiri. Bungopang ini sangat praktis dan tidak terlalu repot jika akan mengkonsumsinya secara langsung. Analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama, strength atau kekuatan. Keunggulan produk, saya membuat suatu produk jajanan yang memiliki cita rasa lokal yang unik dengan memadukan cita rasa Korea Selatan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, inovasi, saya membuat varian rasa yang baru
dengan mencocokkan lidah orang Indonesia. Yang ketiga, bahan baku yang mudah didapatkan. Bahan-bahan untuk membuat bunga pang ini sangat mudah didapatkan di toko terdekat dengan bahan baku yang relatif terjangkau. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman untuk membuka usaha yang masih sangat minim pengetahuan dalam berbisnis. Yang kedua, nama bunga-pang tersendiri masih awam karena nama jajanan tersebut berasal dari luar negeri. Faktor eksternal. Yang pertama ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyaknya kalangan muda yang memiliki rasa penasaran terhadap salah satu jajanan khas Korea Selatan yang biasanya muncul di drama. Sehingga dengan memiliki usaha yang berjualan bunga-pang ini bisa menutup kemungkinan rasa penasaran tersebut. Yang kedua, sistem utama pemasaran ini adalah melalui digital marketing, yaitu melalui sosial media serta didukung dengan adanya berjualan di samping Indomaret serta agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang kedua, ada threats, yaitu ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan dari bisnis ini adalah adanya kemungkinan bahwa produk ini masih sedikit orang yang tahu. Yang ketiga ada strategi SWOT, opportunity. Yang pertama, minat konsumen yang tinggi terutama di kalangan muda. Yang kedua, sistem pemasaran yang melalui digital marketing. Lalu yang kedua ada strength, keunggulan dan kepopuleran produk ini. Yang kedua, inovasi yang terus dikembangkan. Dan yang ketiga, bahan baku yang mudah didapatkan, harga bahan baku juga sangat terjangkau. Dan weakness, belum memiliki cukup pengalaman dalam berbisnis. Yang kedua, produk masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Threat, produk yang masih belum banyak dikenal. Perencanaan bisnis, sasaran dan target pasar. Sasaran saya adalah masyarakat dari segala usia, baik anak-anak, remaja maupun tua, karena bunga-pang tersendiri termasuk dalam jajanan yang sama sekali tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Untuk promosi, saya akan memulainya dari berjualan di booth dan menjadikan Gojek atau Grab sebagai mitra partner jasa kirim makanan jika dia memesan melalui aplikasi tersebut. Dan agar dapat menjangkau lebih luas lagi, saya akan mempromosikan melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Hal ini agar dapat membuat konsumen tertarik untuk memutuskan membeli produk saya. Yang kedua ada pembiayaan. Yang pertama ada biaya tetap. Nama barang tersebut ada kompor gas, tabung gas, dan pajak sewa lahan selama 1 bulan. Dengan estimasi harga, kompor gas memiliki harga 100.000, tabung gas 110.000 untuk yang 7 kilo, dan pajak sewa lahan biayanya per bulan yaitu 400.000. Jadi total semuanya adalah 610.000. Kemudian ada biaya variabel per produksi. Nama barang, tepung terigu jumlah barang 5 kilo, harga estimasinya 70.000. Nama barang telur, jumlah barang 2 kilo, harga estimasinya 44.000. Nama barang garam, jumlahnya 1 bungkus, dan estimasi harganya 2.000. Nama barang gula, jumlah barangnya 2 kilo, estimasi harga 30.000 karena per kilo gula harganya 15.000. Jadi di sini saya akan kalikan menjadi 2 dan menjadi 30.000. Baking soda untuk 2 botol kecil yaitu dengan harga 20.000 karena per botolnya di sini adalah 10.000. Vanilla ekstrak 2 botol harganya 10.000, minyak goreng 2 liter harganya 31.000. Krim vanila untuk 2 kilo harganya 75.000 dan krim coklat jumlah barang 2 kilo, harganya sama juga 75.000 dan krim tiramisu 2 kilo dengan estimasi harga 75.000. Krim matcha jumlah barang 2 kilo dengan estimasi harga 75.000 dan krim strawberry jumlah barang sebanyak 2 kilo dan estimasi harga kurang lebih 75.000 dan keseluruhan total adalah 582.000 rupiah. Kemudian total biaya sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost, yaitu 610.000 ditambah 582.000 menjadi 1.192.000. Kemudian biaya dan harga per unit, biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi adalah 610.000 dan dibagi 10, karena 1 kali produksi menghasilkan 10, yaitu 61.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah 61.000 ditambah 582.000 tadi menjadi 643.000 rupiah. Biaya per unit dan total biaya produksi dalam 1 kali produksi yaitu jumlah produksi yang dihasilkan per hari yaitu 610.000 dibagi 80 bungkus
sama dengan Rp7.275. Harga jual perbungkusnya Rp12.000. Untuk modal awal sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi, di mana nantinya total biaya tetap analisis keuntungan. Pendapat bunga yang terjual dikali harga jual sama dengan 80 bunga yang terjual dikali 12.000 sama dengan 960.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi adalah 582.000. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya produksi sama dengan 960.000 dikurangi 582.000 menjadi 378.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan minimal menjual 80 biji bunga pang dengan harga 12.000 per biji dalam satu hari adalah Rp378.000. Jika dibulatkan menjadi 30 hari atau selama 1 bulan, jumlah keuntungan adalah menjadi Rp11.340.000. Pengembangan modal, total biaya produksi dibagi dengan laba usaha, yaitu Rp1.192.000 dibagi Rp378.000 sama dengan 3 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 3 hari atau 3 kali produksi. Real business plan. Yang pertama ada rencana manajemen, yaitu strategi pemasaran. Telah banyak jenis jajanan street food seperti kue-kue yang dijumpai di berbagai tempat toko roti atau kue. Namun, dari sekian banyaknya pengusaha yang menjual makanan, maka dari hal tersebut saya akan percaya diri untuk lebih memasarkan dan mengunggulkan produk saya. Untuk itu, saya telah menyusun strategi pemasaran, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang A, pengembangan produk. Jajanan kue ataupun roti yang sudah dijumpai baik dimanapun, namun saya memberikan rasa dan penyajian yang berbeda dan tampak lebih menarik, serta menggunakan bahan-bahan yang premium dan tidak membahayakan kesehatan. Bunga pang ini akan hadir sebagai roti berbentuk seperti ikan mas yang di dalamnya memiliki krim varian rasa-rasa yang telah umum dengan lidah orang Indonesia. Maka dengan adanya bunga pang ini, diharapkan akan menambah variasi kuliner yang khas dari Korea Selatan namun dengan rasa yang lokal. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah Indomaret Alfamart, Jalan Raya Surabaya. Daerah ini adalah daerah yang dimana nantinya akan banyak pengunjung Indomaret, serta maka akan langsung melihat booth bunga pang ini. Selain itu, letak wilayah penjualan bunga pang ini juga sangat strategis karena juga berdekatan dengan halte bus, di mana nantinya akan banyak penumpang yang naik maupun turun dari bus jika mereka lapar dan bisa membeli bunga pang ini untuk mengganjal perutnya yang lapar. Maka dari itu, dengan hadirnya bunga pang ini, serta aromanya yang kuat, akan mengundang banyak konsumen yang datang. Yang C, kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Saya melakukan promosi produk saya pada tahap awal, yaitu memberikan tester atau diskon minimal pembelian 3 biji bunga pang, serta mempromosikan ke sosial media dan bermitra partner dengan aplikasi Gojek maupun Grab. Strategi produksi. Saya akan memproduksi bunga pang ini yang masih belum banyak di pasaran. Saya juga memberikan pilihan macam varian krim ini dengan rasa-rasa seperti vanila, coklat, strawberry, tiramisu, red velvet, matcha yang menarik bagi seluruh konsumen. Saya berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia kuliner ini yang khususnya merupakan bahan dasar adonan roti, di mana ini bukan hanya sejenis roti biasa, namun ini adalah merupakan improvisasi dari sebuah roti. Proses produksi akan saya lakukan setiap hari. Strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Harga yang saya tawarkan di sini saya sesuaikan dengan sasaran saya, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Harga sesuai dengan bahan-bahan dan variabel yang lainnya. Saya juga mengutamakan kualitas bunga pang serta packaging dari bunga pang tersebut. Maka dari itu saya tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, melainkan saya juga fokus untuk tetap mengimprovisasi rasa dari cita rasa yang khas dan aroma yang khas dari bunga pang itu sendiri. Rencana pengembangan produksi. Rencana-rencana pengembangan produksi saya antara lain yaitu memperluas wawasan di bidang kuliner, khususnya bunga pang yang khas dari negara Korea Selatan ini. Dan yang kedua, menemukan dan menciptakan inovasi yang terbaik dalam setiap proses pembuatan bunga pang.
Membuat packaging semenarik mungkin untuk Bungopang, memperluas berbagai cita rasa dari Bungopang agar rasa tetap cocok di lidah orang Indonesia dan meningkatkan jumlah produksi. Dan ini yang paling penting, saya akan membuka cabang kedua bila memiliki banyak konsumen yang minat. Dan yang terakhir adalah menganalisis risiko usaha dan antisipasinya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya dan kesalahannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.